Assalamualaikum sahabat sehat PKU Jogja dan Yunda Nasyiatul Aisyah serta para pemirsa dari PKU Jogja Media dan pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah dimanapun Anda sekalian berada. Semoga selalu sehat dan tentunya bahagia. Mari kita mulai dengan sedikit hati yang tenang. Pernah nggak tubuh kita ada di rumah, tapi jiwa kita atau otak kita itu masih saja sibuk. Jauh dari rasa pulang, kata pulang itu sendiri, bahkan saat rebahan, otak kita itu sibuk dengan bayaran cicilan, kemudian apa yang harus dilakukan besok, rencana-rencana yang buntut dari bangun pagi sampai kita mau pulang, sampai kita mau tidur lagi gitu. Itulah mental load pemirsa, sahabat sehat PKU Jogja dan Yunda Nasyiah dimanapun kalian berada atau Anda berada. Beban pikiran yang gak kelihatan ini tuh kadang-kadang membuat kita capek luar dan dalam. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang mental load itu seperti apa dan apa sesungguhnya mental load itu. Bersama saya Winda Susra sebagai host dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Di samping saya sudah ada Mbak Rifka, Mbak ya manggilnya Mbak. Iya, betul, Mbak aja nih Dok. Siap. Masih muda soalnya saya nih Dok ya. Siap. Mbak Rifka, nama panjangnya siapa Mbak? Oke, saya Rifka Nur Aini Oktaviani, dokter. Saya psikolog di RSPKU Muhammadiyah Jogja, khususnya psikolog klinis. Jadi memang biasa menangani kasus-kasus klinis gitu ya Dok ya. Kalau Dokter Winda belum pernah jadi pasien saya ya Dok ya. Tapi kemarin kita udah sempat kan. Iya betul. Mbak ya. Sedikit inilah ya, curcol sedikit ya kemarin itu ya. Betul, akhirnya sampai ketemu kita mau ngomongin mental load ini gitu ya Dok ya. Nah karena kita udah sedikit kenalan nih ya Mbak ya, kemudian udah nyepil mental load itu apa begitu. Kira-kira dari Mbak Rifka sendiri boleh untuk menjelaskan seperti apa sih sebenarnya mental load itu Mbak Rifka? Oke, terima kasih Dokter Winda. Sebenarnya tadi udah dijelaskan secara ringkas nih sama Dokter Winda. Apa itu mental load? Oke, jadi mental load sendiri itu kata kuncinya ada di beban pikiran gitu Dok. Jadi kenapa akhirnya mental load ini jadi masalah? Karena dia punya 3 karakteristik. Waduh, ini kok kayak udah teori banget gitu ya Dok ya. Karakteristik. Iya, baru di awal udah ngomongin karakteristik gitu ya Dok ya. Tapi ini harus dipahami dulu gitu Dok. Harus dipahami terlebih dahulu supaya akhirnya bisa mengenal apa itu mental load. Karena kebanyakan orang-orang tidak paham bahwa dia sedang mengalami mental load gitu. Betul sekali, tidak sadar bahwasanya itu tuh kita sedang mengalami mental load. Benar banget Dok. Ini pengalaman pribadi nih ya Dok ya kayaknya ya. Kayaknya menggebu-gebu banget nih Dokter Winda nih. Oke, jadi ada 3 karakteristik nih Dok. Yang pertama adalah tidak terlihat. Karena kan memang mental load ini yang tadi Dokter Winda sampaikan, beban pikiran yang nggak pernah berhenti, yang terus-menerus ada. Bahkan saat kita istirahat, tetap pikirannya aktif, tetap kita berpikir. Akhirnya mental load ini punya karakteristik yang pertama adalah tidak terlihat. Jadi makanya misalkan suami datang, kamu itu tiap hari main HP mulu gitu ya Dok ya. Pulang-pulang langsung, ngapain aja sih seharian ini gitu. Karena bebannya tidak terlihat, karena di pikiran gitu Dok gitu. Kemudian yang karakteristik yang kedua Dok, tidak ada boundariesnya. Sama yang tadi Dokter Winda udah sampaikan di awal, baru istirahat padahal ya Dok ya, tapi kok mikirnya kerjaan gitu. Mungkin kalau Dokter Winda mikirnya, waduh besok pasienku ada berapa ya ini ya, Pulang jam berapa ya gitu. Padahal waktunya istirahat gitu. Jadi nggak ada boundariesnya Dok. Dan yang terakhir Dok adalah konstan atau terjadi terus menerus. Nggak ada istirahatnya. Cyclingnya terus ada gitu. Kayak lingkaran setan jadinya ya Dok ya gitu. Jadi 3 karakteristik ini, yang pertama tidak terlihat, yang kedua tidak ada boundaries, dan yang ketiga konstan atau terus menerus. Akhirnya membuat mental load ini cenderung tidak disadari bahwa keberadaannya itu ada, nyata, bukan mitos ya Dok ya. Benar. Gitu. Dan bikin capek banget ya Dok. Saya aja sebagai psikolog sering kali mengalami mental load kok Dok gitu. Jadi ini bisa terjadi ke siapa saja gitu sih Dok. Kadang-kadang tuh nggak nyadarnya itu karena kita itu capek, tapi tuh kita nggak tahu capeknya itu karena apa kayak gitu. Bener nggak? Itu benar banget sih Dok. Apalagi
yang tadi tidak terlihat ya dok. Jadi padahal udah istirahat loh. Aku nih di rumah nggak ngapa-ngapain. Apalagi terus dengar omongan, kamu di rumah kan cuma main HP setiap hari. Jadi rasanya mau mengakui bahwa dirinya capek, dirinya lelah, itu sulit sekali. Karena itu tadi sih dok. Akhirnya kenapa mental load ini ya jarang bisa disadari gitu sih dok. Yang akhirnya ketika tidak disadari, gimana mau menyelesaikan ya dok? Nggak ada yang bisa diselesaikan. Betul, karena Iya. kita nggak tahu apa sih. Betul banget dok. Jadi langkah pertama untuk bisa menyelesaikan mental load, untuk bisa selesai di mental load adalah menyadari dulu dok, sadar dulu. Nah makanya tadi di awal udah berat banget ya dok bahasannya, udah bahas karakteristik ya dok ya gitu sih dok. Dan ini saya juga pernah sempat dengar, jadi kok ada penelitian di mana 65% dari mental load itu sendiri itu terjadi pada perempuan. Nah, itu seperti apa? Kenapa harus perempuan kayak gitu? Kenapa gitu ya dok ya? Apalagi kita sesama perempuan nih Iya, dok. betul. Tapi gimana dok? Benar gak dok? Valid gak dok penelitian itu menurut dokter Winda? Nah itu saya nggak tahu. Kalau Farin katanya, yang jelas itu dari American Psychological Association gitu di tahun 2021 bahwasanya 65% dari 65% gitu melaporkan bahwa mental load itu terjadi banyak di perempuan begitu. Oke. Seberpengaruh itukah begitu? Jadi sebenarnya topik bahasan ini cocok banget ya untuk didengarkan oleh Yunda Yunda Nasya. Iya, Yunda Aisyah gitu. Yunda Nasya. Oh Nasyiah, Masya Allah. Nasyiatul Aisyah. Nasyiatul Aisyah gitu ya. Gampangnya anaknya Aisyah gitu. Oh, anaknya Aisyah. Iya, anaknya Aisyah Muhammadiyah. Muhammadiyah betul. Oke, jadi ini sebenarnya topik ini cocok sekali khususnya untuk wanita-wanita yang masih muda. Jadi kenapa sih kok mental load ini jadi sering dialami oleh perempuan-perempuan? Karena yang pertama adanya budaya gitu. Budaya, kemudian dari sosial juga, di mana perempuan ini seringkali dapat peran ganda gitu ya dok ya. Ada suatu penelitian dari Boston Consulting Group yang mengatakan bahwa dalam suatu rumah tangga di mana keduanya itu bekerja, suami bekerja, istri bekerja, perempuan itu 90% kemungkinan mengalami akhirnya punya tanggung jawab untuk mengerjakan urusan rumah tangga lebih besar dibandingkan laki-laki gitu dok. Mana mental load kan arahnya pikiran ya dok ya. Benar sekali. Jadi perempuan itu seringkali dapat tugasnya itu terkait kognitif, tugas merencanakan, Benar, mau masak apa besok, Mau masak menu apa, makan apa besok, itu kan betul. juga menguras pikiran itu ya. Betul menguras- sekali dok. Terus abis itu tugas juga terkait menginisiasi kebutuhan. Waduh, kayaknya odol abis nih, kayaknya sabun cuci abis nih. Itu kan perempuan yang mikirkan gitu ya dok ya. Dan itu baru dari sisi perempuan sebagai seorang istri, Betul. Belum lagi kalau sebagai ibu ya dok ya. Iya, betul. Terus apalagi makanya ketika ada peran ganda, yaitu jadi sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita karir. Nah itu deh dok, jadinya tadi 3 karakteristiknya muncul semua. Tidak terlihat, tidak ada boundaries, kemudian terjadi terus menerus secara konstan gitu. Jadi akhirnya perempuan ini jadi lebih rawan untuk mengalami mental load gitu, karena adanya ya itu tadi dok, budaya bahwa seakan-akan perempuan ini punya tanggung jawab sepenuhnya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga gitu sih dok. Kayak gitu, lebih ya kurang lebih seperti itu sih dok. Seperti itu dok. Terus ekspektasi dari apalagi masih dengan budaya patriarki begitu kan Mbak ya, jadi perempuan itu ya kalau sebagai ibu rumah tangga gitu ya berarti tugasnya ya masak ya, nggak jauh-jauh dari dapur, sumur, kasur gitu ya. Iya, Padahal kan betul. padahal kan apa ya, dengan zaman yang saat ini begitu kan, dimana perempuan itu banyaknya multitalentan ya, multitasking gitu kan. Itu kan tugasnya nggak cuman di luar daripada itu banyak begitu. Iya, Itu nggak sih betul. Mbak? Betul banget dok. Jadi perempuan-perempuan itu seperti dituntut untuk harus multitasking ya dok ya. Padahal multitasking itu sebenarnya otak tidak mengenal multitasking dok. Jadi ketika kita multitasking, sebetulnya yang terjadi adalah otak itu terus-terusan switch dari tugas yang satu ke tugas yang lain. Makanya akhirnya jadi ya itu tadi dok, ketika kondisi seperti itu
pikiran, ada beban kerja pikiran yang berlebih yang akhirnya kondisi mental jadi tidak baik-baik aja. Itulah yang disebut dengan mental load tadi ya dok ya, kayak gitu. Seperti ini jadi setelah tahu definisinya ini kayak jadi fenomena umum ya dok ya jadinya ya. Jadi tahu sebenarnya, oh alah ternyata tuh apa yang saya alami itu adalah mental load seperti itu. Betul. Mungkin Jadi sebetulnya apa yang dialami oleh teman-teman perempuan di luar sana itu valid sekali dok. Ketika merasa capek padahal tidak melakukan apa-apa saat itu valid sekali. Karena itu tadi ada beban pikiran yang berlebihan itu tadi sih dok gitu. Yang emang sering sekali dialami oleh perempuan gitu dok. benar-benar beban sebagai anak karena masih tetap anak dari orang tua gitu kan, sebagai istri, sebagai orang tua sendiri kan karena kita ngasuh Betul. begitu ya. Tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa mengalami ya dok ya. Itu hal yang akan saya tanyakan. Mm-mm. Jadi sebenarnya apakah laki-laki itu tidak akan terkena atau mungkin ya dia tidak semua itu terjadi hanya pada perempuan begitu. Jadi laki-laki juga mungkin banget dok terkena mental load ini gitu. Itu mental load ini tidak dikhususkan hanya untuk perempuan saja fenomena ini. Laki-laki juga bisa. Apalagi laki-laki itu kan biasa cenderung secara budaya, secara sosial yang paling berat adalah punya dampak finansial ya dok ya. Ya benar, Harus tanggung jawab mencukupi. finansial Betul, begitu tanggung jawab ya. finansial. Tapi kenapa perempuan jadi lebih rentan? Karena seringkali perempuan ini dapat peran ganda tadi itu dok. Jadi manajer rumah tangga gitu dok. Pokoknya yang Oke. mengurusi bagian perencanaan di rumah tangga itu semuanya perempuan. Nah, Oh, akhirnya perempuan jadi lebih rentan gitu sih dok. Pokoknya lebih serba tepatnya. perempuan gitu. Betul, serba-serbi perempuan Jadi gitu. sebenarnya intinya mental load ini tidak hanya bisa terjadi di perempuan saja, walaupun dalam penelitian mengatakan bahwa sebagian besar itu terjadi pada perempuan. Tidak menutup kemungkinan itu pun terjadi pada kaum tidak terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki begitu, dengan konteks yang berbeda gitu tapi ya Mbak ya. Iya betul, dan konteks yang berbeda. Karena lagi-lagi kalau kita kembali ke definisi ya dok ya kan, mental load ini kan definisinya adalah beban pikiran yang berlebih. Beban pikiran yang berlebih yang akhirnya efeknya ke kondisi mental gitu. Ketika laki-laki, apalagi kan ada stigma ya dok, laki-laki tidak bercerita gitu ya dok ya. Laki-laki Waduh, tidak boleh menangis. laki-laki tidak boleh menangis gitu dok. Nah akhirnya apa yang dirasakan? Akhirnya laki-laki juga bisa-bisa aja terkena mental load karena ya tadi itu dok, pikirannya terus mengendap di otaknya, pikirannya terus ada dipikirkan sendiri gitu ya dok ya. Tapi yang jadi bahasan utama hari ini adalah ya kita khususkan ke perempuan, yang mana memang perempuan itu kan sering banget dapat peran ganda tadi dok. Jadi wanita karir juga, jadi ibu rumah tangga iya gitu. Wanita dok. karir, ibu rumah tangga itu sebenarnya wanita karir juga ya, tapi karirnya di rumah gitu. Karena nggak kalah capek ibu rumah tangga itu. Ya Iya. betul nggak? Tapi sering sekali kan di misunderstanding gitu ya dok ya. Ya betul Mm-mm. sekali. Sering banget ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak bekerja itu ketika mengeluh capek itu di misunderstanding. Loh kamu ngapain aja? Dikira Kan cuman beres-beres rumah kayak gitu ya. dikirain ongkang-ongkang kaki, Ongkang aja di kaki rumah, betul ya. dok. Ini saya udah cocok jadi mertua julid kayaknya ini ya dok ya. Alhamdulillah min dzalik ya Allah, amit-amit ya dok ya. Jadi seringkali seperti itu dok. Akhirnya perempuan ini jadi tadi dok, tidak menyadari bahwa dirinya itu beneran lelah loh. Dirinya ini benar-benar butuh istirahat sepenuhnya. Tapi yang tadi dokter Winda udah sampaikan di awal, gimana mau istirahat? Otaknya aja aktif terus ya dok ya. Betul sekali. Betul gitu. Oke, kalau berbicara tentang mental load sendiri, lalu muncul pertanyaan penting nih. Kalau tadi kan kita bahas nggak cuman di perempuan aja, laki-laki pun ada yang mengalami hal tersebut. Kalau misalkan ini, ada nggak sih dampak dari dibiarkannya mental load itu? Jadi dibiarkan menumpuk gitu untuk mental load itu sendiri. Banyak sekali dok dampaknya. Jadi tentu aja hal-hal negatif itu nggak baik ya dok untuk tubuh kita. Sama seperti mental load ini. Jadi rasanya kita seperti memasukkan racun pelan-pelan kalau itu tidak disadari, kalau itu tidak dibenahi gitu dok. Banyak sekali pasien saya yang awalnya dari mental load aja gitu dok. Awalnya hanya mental load, tidak disadari rasa capek itu, tidak disadari rasa kelelahannya itu gitu dok. Karena yang tidak terlihat tadi ya dok ya, seperti yang saya jelaskan di awal, akhirnya berujung pada apa dok? Pada kecemasan, gangguan kecemasan, pada stres akut gitu. Dan bahkan tidak jarang sampai ke sakit-sakit fisik gitu ya dok ya. Misalkan jadi pusing, jadi kok muntah-muntah mual-mual, tapi nggak tahu dibawa ke dokter sehat ini, nggak ada apa-apa gitu. Jadi mental load ini bisa pengaruh kemana-mana gitu dok, karena ini bagaikan racun gitu. Racun tidak terlihat.
Racun tidak terlihat yang dimasukkan secara sengaja karena kita tidak mau menyadari beban itu, gitu dok. Kayak di sini kita mau nih supaya pemirsa nih Sahabat sehat Sahabat PKU sehat, Jogja iya. dan Yunda Nasyiah, Nasyiatul Aisyah. betul, supaya sahabat sehat PKU Jogja dan Yunda Nahdlatul Aisyah ini bisa paham apa itu mental load, bisa menyadari dan menerima perasaan itu hingga akhirnya bisa mengelola itu, gitu sih dok. Karena dampaknya itu waduh luar biasa banget dok. Iya. Kalau dari cerita itu, ini kan Mbak Arifka udah banyak menangani klien begitu ya Mbak ya. Itu ada nggak sih Mbak dapat cerita ada orang yang berhasil menangani, setidaknya bukan bukan ini ya, bukan apa menyembuhkan karena nggak mungkin nggak akan sembuh atau gimana? Setidaknya menurunkan dari mental load itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya mental load ini kan bukan penyakit batuk yang sembuh gitu ya dok ya. Ini kan kondisi gitu, gejala gitu ya dok ya. Jadi ketika seseorang datang kepada saya dengan kondisi mental load itu arahnya bukan untuk kita sembuhkan dok, bukan. Tapi arahnya adalah ayo kita bikin keterampilan baru. Ayo kita tingkatkan keterampilan untuk bisa mengelola mental load ini. Untuk bisa lebih mengenal, lebih memahami mental load ini gitu dok. Oke, lalu muncul pertanyaan penting ini Mbak. Apa jadinya kalau mental load ini dibiarkan menumpuk, jadi berlarut-larut seperti itu? Ada nggak dampaknya dari mental load ini sendiri? Oke, kalau ngomongin dampaknya itu nggak cuma ada sih dok, tapi banyak sekali. Karena kan itu bagaikan racun yang kita biarkan terus tetap ada gitu ya dok ya di tubuh kita gitu dok. Racun perlahan tidak terlihat begitu ya Mbak? Iya, jadi kan mematikan banget ya dok ya karena tidak terlihat gitu. Jadi biasa dampaknya itu di awal itu ketika kita mengalami mental load dan dibiarkan begitu saja, akhirnya yang pertama muncul adalah kelelahan mental. Jadi rasanya tuh tubuh kok pegel-pegel, capek-capek. Tapi ya padahal nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan kegiatan fisik yang berat gitu dok. Tapi rasanya beneran nyata gitu capeknya, lelahnya gitu dok. Jadi itu yang namanya disebut dengan kelelahan mental gitu dok. Terus selain itu juga bahkan bisa sampai ke gangguan kecemasan. Saya seringkali menemui pasien saya yang khususnya ibu-ibu gitu dok. Itu ketika dia gangguannya adalah gangguan kecemasan, selalu merasa takut atas segala hal, bahkan sampai di tahap takut untuk bekerja. Nah itu ketika dirunut awalnya ya dari mental load ini gitu dok, dari beban pikiran yang berlebih yang tidak disadari, yang akhirnya tadi seperti racun menetap di tubuh ya udah jadi kemana-mana gitu dok. Jadi ini dampaknya luar biasa sekali sih dok gitu, bahkan bisa sampai ke psikosomatis. Jadi psikosomatis itu kan ketika kita tadi merasa cemas terus akhirnya muncul gejalanya gejala fisik gitu sih dok. Berarti misal tiba-tiba asam lambungnya naik gitu-gitu itu bisa jadi itu. Iya bisa jadi dok, itu bisa sangat berkaitan sebenarnya ya dok ya, kayak padahal udah ke dokter nih, udah ke dokter tapi kok pusingnya masih ada terus, udah minum berbagai macam obat gitu ya dok ya. Nah bisa jadi sebetulnya karena mental load ini gitu. Jadi ya harus yang diselesaikan mental loadnya ya dok ya, bukan pusingnya gitu. Karena pusingnya itu akibat dari mental load yang tidak tertangani dengan baik begitu ya. Iya betul, tepat banget dok gitu. Jadi pusingnya kan gejala ya dok ya, Gejala dari adanya dampaknya. mental, benar-benar adanya manifestasi. Kalau kita bilang manifestasi dari mental load, salah satunya adalah ya mungkin ke kesehatan fisik begitu ya. Kadang-kadang juga ada nggak sih Mbak yang mengalami insomnia gitu-gitu, ada ya sepertinya? Ada dok, karena Ada. kan ini otak disuruh untuk berpikir terus ya dok ya, otak diminta untuk selalu aktif ini. Tadi kalau kita kembali ke definisi awal, mental load ini kan kata kuncinya adalah di beban pikiran. Jadi pikirannya aktif terus gitu. Ketika otak ini dipaksa untuk terus berpikir, terus aktif, akhirnya tidak bisa istirahat, akhirnya terjadi insomnia gitu. Ini bukan curhat ya dok ya, tapi ya aman ya dok ya. Atau perlu saya bookingin ini dok sesi dengan saya nih dokter Winda nih. Enggak ini. Oke, kalau misalkan ya dok, ada nggak sih klien yang dia berhasil untuk mengatasi mental load itu dan bisa hidup dengan lebih baik begitu? Ada nggak? Oke, oke dok. Jadi
kalau kita bilang kita bahas tentang mental load itu sebenarnya goalsnya adalah bukan mental loadnya hilang ya dok ya, bukan terus tidak merasakan mental load lagi seumur hidup, bukan dok. Tapi yang kita akan bahas adalah kita ingin menumbuhkan, menimbulkan kemampuan baru gitu, menumbuhkan kemampuan baru untuk bisa mengatasi mental load ini gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak lepas dari mental load, ya akan terus ada terus. Tapi gimana kita bisa meminimalisir supaya mental load ini muncul di kita, gimana kita bisa menumbuhkan kemampuan baru. Jadi ketika mental load ini datang, oh aku tahu nih, aku harus ngapain gitu dok. Oh, aku banyak beban pikiran. Oh, berarti aku akan tahu apa yang harus aku lakukan. Betul. Jadi kayak persiapan senjata sebelum masuk ke medan perang gitu ya dok ya. Bekalnya iya betul banget dok gitu. Jadi bukan yang langsung celing hilang sembuh gitu, enggak bisa kayak gitu juga ya dok ya gitu. Berarti jelas mental load tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikurangi begitu ya. Bisa diatasi lebih tepatnya dok. Okay. Betul. Jadi kita bisa menumbuhkan kemampuan baru untuk mengatasi mental load ini. Karena sebetulnya mental load ini juga tidak berniat jahat gitu dok. Bukan orang jahat gitu ya dok ya. Jadi mental load ini kan sebetulnya suatu gejala manifesti yang juga ingin kasih warning ke kita gitu. Bahwa ayo udah berlebihan loh ini, kayaknya ini udah too much nih gitu. Akhirnya kan muncul gejala-gejala dari mental load itu gitu dok. Kan ini sebagai bentuk rasa sayang tubuh kita ke diri kita juga gitu dok. Untuk cara-caranya sendiri gimana Mbak Rifan? Kalau kan karena kita tumbuhkan istilahnya kita bentuk dulu bekalnya gitu kan. Nah, bekalnya itu sendiri, bekalnya yang harus kita punya dalam menghadapi mental load sendiri, mungkin Mbak Rifka. Oke, jadi mental load ini bisa ada strateginya gitu dok. Strategi jangka pendek dan juga strategi jangka panjang. Ada pertolongan pertamanya gitulah ya dok ya, istilahnya ya dok ya. Sebetulnya ada banyak sekali caranya dan mungkin yang saya sebutkan ini bisa jadi cocok, bisa jadi juga tidak cocok. Jadi harus banyak sekali cara yang bisa kita lakukan gitu sih dok. Gitu. Yang pertama yang bisa dilakukan bisa juga kasih istirahat dulu dok. Kasih jeda mikro gitu kita sebutnya ya dok ya. Jadi kasih jedanya itu adalah berhenti melakukan aktivitas apapun yang sedang dilakukan. Kemudian kita bisa jeda dengan inhale exhale, tarik nafas, iya. Tapi tarik nafasnya pakai pernafasan perut gitu ya dok ya. Pakai pernafasan perut, kemudian tarik nafas 3 kali, inhale exhale berkali-kali sampai udah lebih tenang baru lanjutkan. Jadi ada ini pertolongan pertama ya dok ya kita sebutkan ya. Kemudian bisa juga minum air putih dulu, duduk minum air putih, atau ya olahraga, lari, segala macam. Karena dengan melakukan hal-hal itu, akhirnya otak yang tadi sibuk berpikir itu jadi mau gak mau fokus ke situ. Seperti misalkan kita baru inhale exhale, mau gak mau kita fokus ke udara yang masuk gitu. Ketika kita baru olahraga, kita baru lari, mau gak mau kita fokusnya ke lari gitu sih dok. Jadi kita beri dulu jeda sejenak. Itu untuk pertolongan pertama yang pertama. Tapi bisa jadi itu gak cocok ya dok ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, cara yang berikutnya gitu dok. Cara yang berikutnya bisa juga kita kasih strategi untuk atur prioritas dok. Kadang orang itu atur prioritas hanya selesai di penting dan tidak penting. Sedangkan orang yang sudah kena mental load pasti semuanya masuk ke penting gitu dok. Semuanya penting. Harus dikerjakan begitu kan. Iya betul dok, semuanya jadi tanggung jawabnya. Betul. Nah makanya harus ada satu kolom lagi selain penting dan tidak penting, yaitu mendesak dan tidak mendesak. Penting genting Iya betul. Jadi ada urutannya gitu ya dok ya gitu. Jadi kita akhirnya tahu nih mana nih yang baru diburu-buru waktu, ya udah kita fokus ke situ kayak gitu dok. Bisa juga yang namanya time blocking dok. Jadi time blocking itu kita seperti mengkotak-kotakkan waktu gitu ya dok ya. Jadi di awal kita sudah jadwalkan, oke, ketika aku bangun tidur jam 4 pagi sampai jam 7 pagi aku akan fokus ke keluarga. Ya di waktu itu beneran fokus ke keluarga. Beneran hanya mengerjakan tugas-tugas untuk keluarga. Kemudian jam 7 sampai jam 3 sore aku akan fokus ke pekerjaan. Ya di waktu itu hanya mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian jam 3 sore sampai jam 7 malam aku akan fokus lagi ke keluarga. Ya beneran hanya keluarga gitu dok. Jam 7 sampai jam 10 aku akan istirahat. Jadi dikotak-kotakkan waktunya. Namanya time blocking gitu supaya tidak nyampur. Nah ini akhirnya untuk mengatasi karakteristik yang no boundaries tadi itu ya dok ya. Kita berusaha untuk kasih boundariesnya gitu. Kayak gitu sih dok.
Ada juga mindfulness nih dok. Oke. Kalau mindfulness kayaknya mungkin di dunia psikologi udah terkenal sekali ya dok ya, teknik mindfulness. Sebetulnya teknik mindfulness ini juga bisa jadi pertolongan pertama dok, karena teknik mindfulness ini mau tidak mau memaksa kita untuk bisa memutus tali pikiran kita tadi yang kita terus-menerus berpikir, akhirnya kita paksa untuk berhenti sebentar, untuk kembali ke masa sekarang. Jadi kata kunci dari mindfulness itu adalah here and now gitu. Di masa sekarang, kita menyadari masa sekarang. Nah itu kan cocok banget untuk tadi ya dok ya, mental health tadi ya dok ya, yang dimana biasa mental health ini kan memikirkan hal-hal yang belum terjadi, merencanakan gitu, beban pikiran ya dok ya. Akhirnya ketika kita melakukan mindfulness ini, kita dipaksa untuk fokusnya pada masa ini. Mindfulness itu ya lebih tepatnya seperti relaksasi tadi itu dok. Bisa kita mulai dengan relaksasi dulu. Relaksasi tapi sambil dibarengi dengan kesadaran. Jadi ketika dokter relaksasi gitu, itu nggak berhenti di situ. Ketika relaksasi kemudian menyadari, oh tubuhku baru duduk di kursi, oh kakiku baru napak di lantai, oh aku baru kan pakai baju yang dari kain sutra gitu dok. Atau oh ada angin-angin sepoi-sepoi kena mukaku gitu. Jadi fokusnya adalah menyadari, sadar, dan kembali ke masa sekarang, masa saat ini. Gitu sih dok. Itu untuk yang pertolongan pertama ya dok ya gitu. Itu jangka panjang dan pendek gitu jatuhnya. Apa gimana Mbak Rika? Iya itu lagi-lagi ya pertolongan pertama jadi jangka pendek sih dok. Kalau kita ngomongin jangka panjang mau tidak mau kita harus merubah lingkungan. Gitu. Kita harus merubah pola hidup. Itu mau nggak mau ya dok ya. Jadi kalau ngomongin strategi untuk jangka panjangnya, ya akhirnya kita harus mengubah pola hidup kita. Kalau kita ngomongin merubah pola hidup, kita ngomongin untuk khususnya perempuan ya dok ya. Yang pertama harus dilakukan, yang pertama tentunya komunikasi terbuka dok. Kalau udah punya suami berarti komunikasi terbukanya sama suami ya dok ya gitu. Komunikasi terbuka sama suami untuk bisa berbagi peran. Jadi suami ini bukan lagi komunikasi kamu bantuin aku dong, nggak seperti itu dok. Tapi komunikasinya adalah ayo kita bagi peran. Jadi ketika suami mencuci baju atau jemur baju atau nyapu ngepel, itu bukan sedang membantu istri, tapi mereka sedang berbagi peran. Betul sekali, karena emang itu tuh bukan tugas ya Mbak ya, itu peran gitu ya. Jadi Iya. kalau peran itu misal nih kita sebagai istri gitu ya, oh nggak sempat nyapu, bisa digantikan peran tersebut sama suami, betul? Contoh kecil itu. Contoh kecil betul. Jadi ketika kita, jadi karena kalau misalkan dibilang kamu bantuin aku nyapu dan ngepel dong, itu kan kayak sekali dua kali ya mbak ya, sekali dua kali gitu dok. Kemudian di hari-hari setelahnya, hari-hari berikutnya, ya lagi-lagi istri yang jadi penanggung jawabnya, otomatis ya beban pikirannya nggak berkurang gitu dok. Tapi ketika dengan suami terbentuk komunikasi terbuka untuk berbagi peran, oke kamu yang nyapu, kamu bertugas untuk menyapu ya. Jadi ketika halaman sudah kotor, ya itu jadi pikirannya suami. Akhirnya kan beban pikiran istri berkurang. Akhirnya kenapa kalau kita ngomongin komunikasi terbuka bukan lagi untuk kamu bantu aku, tapi ayo kita bagi peran. Gitu sih dok, itu yang pertama. Nah kenapa akhirnya tadi yang saya bilang di awal, kalau strategi jangka panjang mau nggak mau harus merubah pola hidup, harus merubah lingkungan gitu dok. Yang pertama komunikasi terbuka. Yang kedua kalau memang itu tidak memungkinkan, ada opsi untuk mendelegasikan. Didelegasikan tugas-tugasnya tadi itu ya dok ya, pikiran-pikirannya tadi itu didelegasikan. Gimana itu mendelegasikan pikiran tuh maksudnya gimana Mbak? Jadi kan sebenarnya ini kita udah hidup di dunia yang serba modern gitu ya dok ya. Misalkan untuk cuci baju, nyetrika, ya udah kasih ke laundry aja gitu dok. Atau masak ya udah catering gitu dok. Jadi untuk opsi mendelegasikan itu bukan opsi yang terus menunjukkan bahwa kita sebagai ibu rumah tangga itu, sebagai istri, sebagai ibu, jadi istri dan ibu yang lemah. Enggak dok, tidak sama sekali. Jadi mendelegasikan ini juga merupakan salah satu strategi ya untuk mengurangi mental load kita. Seperti itu sih dok. Walaupun tetap kembali ke prioritas masing-masing tiap rumah tangga ya dok ya. Bukan berarti terus harus, ya pokoknya harus laundry, harus catering. Enggak juga. Tetap di custom lah. Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya gitu dok. Udah strategi jangka panjang udah berapa tadi ya dok? 2 ya dok ya. Komunikasi terbuka dengan suami. Pendelegasian, iya betul banget. Terus selain itu juga yang terakhir yang ketiga nih dok, mindfulness lagi dok. Lagi ya dok ya. Jadi mindfulness ini emang jangka pendeknya ada, langsung kerasa lebih tenang, langsung kerasa lebih fresh lah untuk mulai kembali berpikir lagi. Tapi mindfulness ini ketika kita lakukan secara rutin, mungkin sehari 1 sampai 3 kali, nggak perlu lama-lama dok untuk latihan relaksasi itu, bisa 5 menit aja.
dilakukan secara rutin gitu, itu bisa membantu kita untuk bisa lebih rileks gitu. Akhirnya kita lebih bisa mengendalikan emosi gitu ya dok ya. Gitu. Coba Mbak Rifka kita ambil waktu sejenak gitu. Bisa nggak pandu sekaligus pandu pemirsa yang ada di rumah untuk melakukan mindfulness itu sendiri, Mbak? Bisa, Mbak? Oke, sebenarnya kalau untuk dipandu sebenarnya akan menyesuaikan dengan kondisi dari teman-teman semua gitu ya. Tapi yang paling jelas, yang pertama adalah harus diposisikan sebagai posisi yang nyaman dulu. Ayo coba Dokter Wina kita coba praktekkan gitu ya dok ya. Ini kita praktekkan. Iya kita praktekkan. Mindfulness. Jadi nanti pemirsa sahabat sehat PKU Jogja maupun Yunda Nasyiah dimanapun Yunda berada, dimanapun para pemirsa berada, jadi kita bisa mempraktekkan mindfulness tersebut sesuai dengan kondisi begitu. Iya betul, sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat gitu ya dok ya. Boleh Mbak. Ini coba Mbak. Kita udah lumayan nyaman ya dok, ada bantal di belakang gitu. Takutnya nanti saya rebahan. Takutnya jadi ketiduran gitu ya dok ya. Keenakan. Jadi yang pertama mindfulness itu yang pertama kita harus dalam kondisi yang nyaman dulu, nyaman dan juga aman gitu dok. Ini dokter aman ya dok ya, tidak merasa ada ancaman gitu ya dok ya. Oke, kalau udah boleh dokter bisa posisikan dulu posisi yang paling nyaman. Saya jadi ketawa ini. Jadi takut gitu ya dok. Ini bukan dihipnotis ya dok ya. Saya berasa jadi masuk alam bawah sadar ini. Ini saya bukan uya-kuya ya dok ya. Oke tenang, saya juga bukan siswanya uya-kuya. Saya tidak bisa menghipnotis gitu. Bisa diposisikan yang nyaman terlebih dahulu. Merem nggak? Sebenarnya itu opsional sih dok. Tapi memang lebih baik untuk merem agar kita bisa fokus lebih sadar gitu sih dok. Oke, kalau dokter Winda sudah siap, sudah posisi nyaman. Oke, kalau sudah bisa tarik nafas pelan-pelan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4 ditahan. 5, 6, 7 keluarkan perlahan. 5, 6, 7, 8. Lakukan sekali lagi dokter. Dengan langkah-langkah yang sama bisa lakukan sekali lagi. Oke, bisa lakukan sekali lagi. Sampai dokter bisa merasa tenang, bisa merasa nyaman. Kalau dokter sudah merasa lebih tenang, bisa anggukan kepala. Oke, kalau sudah, dokter bisa fokus pada apa yang terjadi pada tubuh dokter sekarang. Dokter bisa merasakan enaknya bantal, bisa merasakan kaki yang memakai sepatu, tangan yang sedang memegang mikrofon. Dirasakan dok, dirasakan juga mungkin aliran darah yang ada dalam tubuh dokter. Secara perlahan fokus pada apa yang terjadi dalam tubuh dokter. Kalau dokter sudah merasakan semuanya, sudah merasa lebih tenang, bisa untuk kita tarik nafas sekali lagi. Hembuskan perlahan. Tarik nafas sekali lagi. Dan hembuskan perlahan. Kalau sudah siap, bisa dibuka matanya secara perlahan. Pelan-pelan saja, sesiap dokter Winda. Nggak tidur ya dok ya? Nggak, tapi hampir ya dok ya. Aman. Iya. Jadi ketika mindfulness itu akhirnya mau nggak mau tubuh jadi dipaksa tenang. Iya benar. Dipaksa relax gitu. Berhenti untuk sejenak. Walaupun tadi kan ini kita hanya singkat banget ya dok ya. Tadi dokter baru saya minta untuk merasakan segala indranya, udah saya suruh untuk tarik nafas lagi gitu dok ya. Gitu. Ini ya hanya contoh sebentar gitu ya dok ya. Kalau teman-teman di rumah yang mau melakukan itu, jadi bisa diambil waktunya secukup yang dibutuhkan. Sampai 10 menit juga nggak apa-apa gitu dok. Jadi lebih baik ketika tidak memakai sepatu, tidak sedang memegang apa-apa. Jadi biar lebih bisa indera-inderanya biar lebih kerasa gitu sih. Takutnya kalau 10 menit itu mah ketiduran ya jadinya ya. Tapi kan jadi bagus ya dok. Berarti bisa tidur, berarti bisa relax itu dok. Berarti sedang tidak berpikir gitu ya dok ya. Berarti udah lolos ini dok, udah tercapai goalsnya gitu dok. Nggak apa-apa juga dok untuk tidur gitu.
Asalkan jangan waktu dokter baru ada pasien ya dok ya. Gitu sih Tiba-tiba, dok. oh, dok mana? Iya makanya gitu dok. Gitu. Tapi memang ada beberapa yang memang ketika melakukan itu semua masih belum bisa untuk mengontrol mental health itu dok. Nah, ketika kondisi itu, itulah alasan saya ada gitu ya dok ya. Oke. Gitu. Berarti konsultasikan begitu ya, Mbak ya? Betul. Minta tolong ke tenaga profesional. Salah satunya adalah saya psikolog gitu dok. Psikolog klinis khususnya ya dok ya. Jadi dengan harapan akhirnya bisa dibantu. Minta tolong itu kan bukan tanda kita lemah ya dok ya. Minta tolong itu kan justru tanda bahwa kita memang benar-benar mencintai tubuh kita. Seperti itu sih dok. Jadi boleh untuk konsultasikan ke saya untuk kita konseling gitu. Iya, Mbak Rifka sendiri jadwal praktek di PKU Muhammadiyah Jogja kapan aja Mbak? Boleh nanti diberitahukan kepada sahabat sehat PKU Jogja dan Yunda Nasyiatul Aisyah khususnya di sekitaran DIY gitu ya, yang masih terjangkau untuk ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Hari apa aja Mbak Rifka? Oke, jadi kalau saya itu praktek di PKU Jogja itu kebetulan untuk saat ini belum setiap hari ya dok ya. Saya praktek di hari Selasa itu pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Kemudian saya juga praktek di hari Kamis dan Jumat dengan jam yang sama, pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Dan yang terakhir saya juga praktek di hari Sabtu. Hari Sabtunya Seminggu 4 hari. Nah, yang di hari Sabtu ini dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Lebih siang dikit yang hari Sabtu ya, Dok ya. Karena saya harus time blocking nih, Dok. Jadi, kalau hari Sabtu lebih banyak di keluarga dulu gitu sih, Dok. Seperti itu. Jadi bisa banget untuk konsultasikan ke tenaga profesional. Lagi-lagi sekali lagi saya tekankan ya teman-teman ya, bahwa meminta pertolongan itu bukan tanda lemah. Meminta pertolongan itu justru tanda bahwa kita adalah orang yang kuat, orang yang sayang dengan diri kita, sayang dengan lingkungan sekitar. Karena ketika kita minta pertolongan, akhirnya kita bisa jadi diri kita yang maksimal ya dok ya, diri kita yang terbaik gitu sih dok. Jadi jangan ragu untuk minta pertolongan. Betul. Minta pertolongan, terus berhenti sejenak. Tadi kan nggak masalah gitu ya Mbak? Iya nggak masalah sekali dok. Ini kayak ketapel ya dok ya. Kita tarik mundur dulu untuk bisa melambung lebih jauh gitu sih dok. Oke, makasih Mbak Rifka. Mungkin ada pengalaman dari klien lagi Mbak yang bisa kita ambil pelajaran begitu tentang mental load ini? Oke, sebenarnya ini tidak secara spesifik sih ya dok ya. Kebanyakan klien-klien dengan mental load ini lebih mudah untuk bisa mengatasi dan memunculkan kemampuan baru untuk mengatasi mental load ini ketika support sistemnya itu ada. Akhirnya tadi ya dok, lagi-lagi ketika strategi jangka panjangnya adalah pengubahan pola hidup. Jadi mohon sekali gitu ya, yang ini tidak hanya didengar oleh ibu-ibu, oleh istri-istri, suami-suami juga gitu, harus lebih. Jadi ketika mengatasi mental dari istrinya, suaminya juga harus aktif. Suaminya juga harus effort, juga harus berusaha gitu sih dok. Jadi harus ada koordinasi antara keduanya gitu dok. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya ini yang akhirnya bisa lebih mudah memunculkan kemampuan baru itu ya karena itu dok. Karena suaminya jadi lebih suportif. Karena memang banyak sekali dok, suami itu bukannya bermaksud untuk jahat ke istri, enggak dok, tapi karena tidak tahu kalau istrinya itu kecapean, karena tidak tahu kalau istrinya itu kelelahan gitu. Ketidaktahuan ini yang akhirnya membuat penderitaan itu terus ada gitu. Nah makanya terus ketika bisa menyadari ya dok ya, bisa sadar, kemudian bisa tahu apa yang terjadi, akhirnya mental load-nya bisa terselesaikan. Karena kebanyakan itu pasti datang ke awal itu, datang ke saya waktu konseling hari pertama gitu ya, asesmen pertama itu pasti di kondisi yang saya itu kenapa ya mbak ya, apa yang salah dengan saya gitu. Tidak ada dok yang saya belum, ya mungkin ada, tapi saya belum pernah ketemu pasien yang datang ke saya itu langsung bilang mbak saya ini kena mental load nih. Langsung diagnosis pribadi, langsung tahu gejalanya iya, gitu ya bener, dok ya. Karena pasti diawali dengan kebingungan terlebih dahulu, bingung apa yang terjadi, nggak sadar bahwa dirinya itu sedang kelelahan gitu. Ya karena lagi-lagi itu sih dok, tidak terlihat. Kalau nggak terlihat ya bingung apa yang mau diakuin ya dok ya. Kalau kita ngomongin beban finansial ya terlihat, oh akhirnya sampai harus ngutang atau nggak kebayar nih tagihan ini, oh terlihat jadi ada beban finansial, terlihat nyata gitu dok. Sedangkan mental health ini nggak terlihat gitu sih dok. Jadi kebanyakan tuh pasti datang ke saya tuh, saya ini kenapa ya mbak ya, apa yang salah sama saya gitu.
kok saya nangis terus, kok saya ngerasa lelah, padahal saya cuman di rumah. Nah itu loh dok, cuman di rumah gitu, mengecilkan beban yang dia miliki gitu sih dok. Benar banget. Terima kasih banyak Mbak Rifka atas ilmu ya, ilmu yang bagus sekali tentang mental load khususnya untuk para perempuan dan umumnya untuk para perempuan dan laki-laki juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada kaum laki-laki. Dan tadi setelah saya mencoba untuk di relaksasi, jatuhnya relaksasi ya Mbak ya, itu lumayan kerasa sekali. Oh iya, rada entengan gitu ya. Sahabat-sahabat sehat PKU Jogja dan Yunda Nasia. Oke, sebelum kita menutup obrolan, ada satu pesan hangat yang ingin dititipkan untuk sahabat PKU dan Yunda Nasia dan pendengar sekalian, pemirsa sahabat sehat PKU Jogja dan Yunda Nasia, Nasiatul Aisyah, serta pemirsa YouTube PKU Jogja Media dan YouTube Pimpinan Pusat Nasiatul Aisyah, dimanapun Anda sekalian berada. Di mental load itu seperti ransel tak terlihat yang kita bawa setiap hari. Kalau terlalu berat, bukan berarti kita lemah. Mungkin memang waktunya membuka ransel itu, mengeluarkan yang nggak perlu dan meminta orang lain untuk memegangnya sebentar. Pulang itu bukan cuma soal rumah. Pulang itu saat pikiran kita diam dan hati kita terasa aman, nyaman. Mungkin dari Mbak Rifka mau menambahkan pesan-pesan Mbak? Waduh, kayaknya saya nggak sepuitis Dokter Winda ini ya dok ya. Nggak harus puitis, saya juga nyontek. Oke, jadi kalau pesan saya yang pertama adalah mental load ini bukan tanda kalau kita ini lemah. Mental load ini tanda bahwa kita ini manusia dan tanda bahwa kita peduli dengan lingkungan sekitar kita. Karena kalau kita nggak peduli, kita nggak akan memikirkan. Tapi bukan berarti itu harus dibiarkan. Mental load ini suatu beban yang bisa kita kelola, yang bisa kita selesaikan. Gitu. Jadi jangan takut untuk minta tolong, jangan takut untuk mengakui beban yang sedang dimiliki. Mental load itu nyata, itu bukan mitos. Gitu sih dok. Terima kasih banyak Mbak Rifka. Oke baik, terima kasih untuk pemirsa sekalian yang sudah mendengarkan khususnya episode kali ini ya. Kalau misalkan tertinggal itu masih bisa dilihat masih bisa dilihat jadi di sosial media PKU Jogja. Jadi ada YouTube, Twitter, TikTok PKU Jogja Media, kemudian IG PKU Jogja, dan tentu saja ini nanti akan tayang juga di YouTube Pimpinan Pusat Nasiatul Aisyah. Nanti bisa dilihat juga di IG PP Nasyah. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Rifka dan terima kasih ya sangat-sangat daging. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.